Viral beredar video di kalangan TKI atau pekerja migran Indonesia di Taipei, Taiwan, surat suara pemilihan presiden 2024. Padahal seharusnya tanggal 2 Januari surat suara tersebut baru boleh dikirimkan ke pemilih di luar negeri. Lantas bagaimana langkah selanjutnya? Simak penjelasan dari KPU. Tanggal 26 Desember 2023 kita bertemu di sini dalam rangka KPU menjelaskan atau memberikan klarifikasi tentang cuplikan video di media sosial yang beredar, yang di situ menggambarkan ada orang membuka amplop surat suara, dan di dalam amplop tersebut ada amplop lagi yang di dalamnya ada surat suara pemilu presiden. Dan di situ ada teks yang menyatakan bahwa pemilih di Taiwan atau Taipei sudah menerima surat suara. Nah, sehubungan dengan tersebut penting kami sampaikan penjelasan karena hal ini penting. Mengapa? Untuk pemilu di luar negeri, menurut Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, itu ditentukan bahwa metode pemberian suara untuk pemilu di luar negeri ada 3. Yang pertama adalah metode pemilih memilih di TPS atau TPS-LN, TPS luar negeri. Kemudian yang kedua, pemilih memberikan suara dengan metode kotak suara keliling atau KSK. Kemudian yang ketiga, pemberian suara oleh pemilih melalui metode POS. Metode POS itu PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri, mengirim surat suara, 2 jenis surat suara ya. Surat suara untuk pemilu presiden, wakil presiden. Yang kedua adalah surat suara untuk pemilu anggota DPR RI, dalam hal ini diwakili oleh daerah pemilihan DKI Jakarta II. Untuk metode pemilu di luar negeri, menurut Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, dilaksanakan lebih awal atau pemberian suaranya itu early voting, lebih awal daripada pemungutan suara di dalam negeri. Atas dasar tersebut, di dalam Peraturan KPU nomor 25 2023, sekali lagi tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum yang diterbitkan tanggal 18 Desember 2023 yang lalu, di dalam pasal 38 ayat 3 huruf B PKPU tersebut ditentukan bahwa tata cara pengiriman surat suara kepada pemilih dapat dilakukan oleh Ketua KPPSLN POS paling lambat 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di masing-masing PPLN. Nah, di dalam Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023, pada lampiran 1, diatur jadwal pengiriman surat suara oleh PPLN kepada pemilih yang akan memberikan suara melalui metode POS, yaitu dimulai tanggal 2 Januari sampai dengan 11 Januari 2024. Selain itu juga di dalam lampiran 1 Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 diatur juga jadwal penerimaan surat suara yang dikirim dari pemilih kepada PPLN, yaitu sejak surat suara dikirimkan oleh PPLN sampai dengan paling lambat 15 Februari 2024 sebelum surat suara metode POS dihitung. Makanya kemudian ketika ada video melalui medsos tersebut yang menggambarkan ada pemilih sudah menerima surat suara, berarti kan problem. Oleh karena itu kami klarifikasi kepada teman-teman PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri di Taipei, sehubungan dengan video tersebut. Sebetulnya yang terjadi bagaimana? Apakah surat suara sudah dikirim atau belum? Sehubungan dengan itu, perlu kami sampaikan yang pertama, KPU telah menerima surat klarifikasi dari Ketua PPLN Taipei nomor 028-01.8/SD/065/2023 tertanggal 26 Desember 2023 kemarin perihal permohonan maaf dan penjelasan terkait pengiriman surat suara metode POS. Nah, berkaitan dengan konten video yang diunggah tersebut, perlu kami jelaskan bahwa yang pertama, berdasarkan keputusan KPU nomor 1413 tahun 2023 tentang jumlah surat suara yang dicetak dalam pemilihan umum tahun 2024,
SK tersebut tanggal 25 Oktober 2023 telah ditetapkan jumlah surat suara yang dicetak untuk keperluan pemilu yang diselenggarakan oleh PPLN Taipei sebanyak 230.307 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu, pemilu presiden dan wakil presiden, serta surat suara untuk pemilu anggota DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta II. Sebanyak 175.140 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu tersebut. Di antaranya merupakan surat suara untuk pemilih yang memberikan suara dengan metode pos. Yang kedua, KPU telah mengirimkan surat suara untuk masing-masing jenis pemilu sebagaimana dimaksud kepada PPLN Taipei dan telah diterima seluruhnya pada tanggal 22 Desember 2023. Yang ketiga, khusus untuk surat suara metode pos, PPLN Taipei telah mengirimkan sebanyak 31.276 surat atau amplop yang berisi surat suara pemilu presiden dan wakil presiden, serta surat suara pemilu anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II dengan rincian sebagai berikut. 1. Sebanyak 929 lembar surat suara pemilu presiden wakil presiden, serta 929 lembar surat suara pemilu anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II pada tanggal 18 Desember 2023. Kemudian gelombang kedua dikirimkan pada tanggal 25 Desember 2023 oleh PPLN kepada pemilih sesuai dengan alamatnya masing-masing. Yang dikirimkan pada gelombang kedua adalah sebanyak 30.347 lembar surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan 30.347 lembar surat suara untuk pemilu anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II. Sehingga pengiriman surat suara untuk metode pos oleh PPLN Taipei kepada pemilih dalam dua gelombang tersebut, jumlah total surat suara yang terkirim untuk jenis pemilu presiden maupun jenis pemilu DPR itu adalah 62.552 lembar. Yang keempat, berikutnya, berdasarkan surat Ketua PPLN Taipei melaporkan bahwa surat suara untuk pemilih dengan metode pos masih terdapat 143.869 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu, yaitu pemilu presiden maupun pemilu DPR yang belum dikirimkan kepada pemilih. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A, pengiriman surat suara yang dilakukan oleh PPLN Taipei sebagaimana dimaksud pada huruf C tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang ditentukan. Nah, dengan demikian sangat mungkin setelah pemilih menerima surat suara, itu kemudian pemilih sudah menerima surat suara tersebut dan kemudian memberikan suaranya. Berdasarkan hal-hal tersebut, kemudian KPU melakukan rapat pleno 25 Desember 2023 dan KPU menginstruksikan, memerintahkan kepada PPLN Taipei untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, surat suara yang telah dikirim kepada pemilih dengan metode pos sebanyak 31.276 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu presiden dan pemilu anggota DPR RI Dapil Jakarta II, DKI Jakarta II. Kami nyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak dan tidak diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN-pos. Yang kedua, sehubungan dengan tersebut, KPU akan menyediakan surat suara pengganti untuk masing-masing jenis pemilu sebagai pengganti surat suara yang dinyatakan sebagai surat suara rusak sebagaimana dimaksud pada huruf A. Yang ketiga, surat suara sebanyak 143.840 lembar untuk masing-masing jenis pemilu presiden dan pemilu anggota DPR RI yang belum dikirimkan kepada pemilih akan dikirimkan sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada lampiran 1 Peraturan KPU nomor 25/2023. Yang keempat, sebelum PPLN Taipei melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dan perolehan suara partai politik peserta pemilu dari seluruh KPPSLN, TPSLN maupun KPPSLN KSK maupun metode pos, maka PPLN Taipei ditugaskan atau diinstruksikan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan bahwa surat suara yang diterima kembali dari pemilih yang bukan merupakan surat suara rusak sebagaimana dimaksud di atas dan akan diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN-pos. 2.
kedua, memastikan bahwa surat suara rusak sebagaimana tersebut di atas diberikan tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat tempat, nomor, alamat TPSLN, dan pada tanda tangan Ketua PPLN dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau ballpoint, dan tidak akan diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN-pos. Yang ketiga, PPLN Taipei diminta membuat berita acara tentang surat suara yang tidak dipergunakan tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan disaksikan oleh saksi para peserta pemilu, baik saksi dari partai politik maupun saksi dari pasangan calon presiden wakil presiden dan Panwaslu Luar Negeri Taipei. Yang keempat, memasukkan surat suara yang tidak diperhitungkan tersebut ke dalam kantong atau wadah yang disediakan dan diikat Taipei untuk selanjutnya disimpan oleh PPLN di kantor PPLN dengan memperhatikan aspek keamanan. Kami sangat sayangkan kesalahan dari PPLN Taipei Taiwan. Bagi teman-teman yang sudah menerima surat suara, agar segera dikembalikan ke PPLN Taipei dan diganti dengan surat suara yang baru. Gunakan hak suara Anda dan jangan golput. Mudah-mudahan bermanfaat.